Oke, luar biasa kita sudah menikmati hadirat Tuhan yang begitu nyata di tengah-tengah kita. Walaupun kita tidak berkumpul, kita masih seperti biasanya untuk beberapa waktu ini kita sudah jalan ya berapa bulan ini. Saudara ya, kita beribadah secara fisik terpisah Bapak Ibu Saudara di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya bahwa hadirat Tuhan sama saja Bapak Ibu Saudara ya. Kita rasakan pada saat kita berkumpul secara fisik, beribadah secara bersama-sama, saudaraku, dan juga ibadah secara online, Bapak Ibu Saudara ada di rumah. Nah, hadirat Tuhan sama sekali tidak ada pengaruh, tidak berkurang oleh karena kita tidak berkumpul secara fisik. Hadirat Tuhan tetap sama, lawatan Tuhan tetap sama, kuasa Tuhan tetap sama, kita terima, kita alami. Nah, juga tidak pengaruh kalau Bapak Ibu Saudara di rumah beribadah melalui handphone saudara. Itu tidak ada masalah. Karena yang menjadi penentu saudaraku adalah sikap hati kita. Nah, itu yang menentukan kita merasakan lawatan Tuhan, kita merasakan saudaraku mengalami jamahan Tuhan dalam ibadah kita. Sikap hati kita menentukan. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, senang sekali pagi hari ini kembali kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Kita boleh memuji, menyembah Tuhan. Tuhan begitu real, Tuhan begitu nyata di tengah kita. Dan saatnya tiba untuk firman Tuhan yang berkuasa akan ditaburkan di dalam setiap hati kita. Saya berharap, saya berdoa supaya hati kita, setiap Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, baik di kota Bandar Lampung, jemaat Tuhan, jemaat GD Ebenezer maupun rekan-rekan saudara-saudara yang ada di luar Lampung, Bapak Ibu Saudara yang sedang menikmati firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini, saudaraku, adalah masih lanjutan, masih sangat berkaitan dengan khotbah saya yang 2 minggu yang lalu, bahkan 2 minggunya lagi yang lalu Bapak Ibu Saudara. Nah, itu berkaitan dengan khotbah pagi hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, judul daripada khotbah pagi hari ini adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya percaya bahwa kebenaran ini, kalimat ini sudah seringkali bahkan di Alkitab, ada di beberapa bagian Alkitab menekankan tentang hal ini Bapak Ibu Saudara, yaitu bagaimana kita mesti menjadikan merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu menjadi gaya hidup kita. Itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali dalam hidup kita. Bahkan kita mesti berkata dalam hidup kita bahwa bahkan kita nggak bisa hidup tanpa merenungkan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu begitu mendasar. Firman Tuhan itu begitu penting dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu saya berharap mari kita haus, mari kita buka hati kita. Biarlah firman Tuhan ditaburkan di dalam hati kita dengan baik. Nah, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mari kita baca ayatnya. Firman Tuhan dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Nah, firman Tuhan berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang ketika membaca 3 ayat firman Tuhan ini, saudaraku, itu langsung berfokus pada ayat 3-nya. Kenapa? Karena di ayat 3-nya ada satu jaminan Tuhan. Ada satu harapan tentang kehidupan yang luar biasa yang dijelaskan di ayat ketiga. Ayat ketiga berkata, ia seperti pohon. Saudaraku, nah ia seperti pohon ini artinya seseorang yang dimaksud ayat 3 ini diumpamakan seperti pohon yang bagaimana? Dikatakan pohon yang ditanam.
Nah, kalau kata ditanam ini berarti bukan numbuh liar. Ini berarti dengan sengaja ditanam. Itu berarti ada yang menanam. Nah, siapa yang menanam? Saya percaya ini adalah Tuhan. Jadi di ayat ketiga ada satu harapan bahwa hidup kita itu katanya seperti pohon di mana Tuhan akan tanam. Ditanam di mana? Di tepi aliran air. Nah, kata lain aliran air adalah sungai. Nah, artinya apa? Kalau hidup kita ditanam di tepi sungai, di tepi aliran air, itu adalah satu jaminan bahwa pohon itu pasti dahsyat. Pohon itu tidak akan pernah kering. Pohon itu akan bertahan dalam segala keadaan. Bahkan dikatakan di ayat ketiga, pohon itu akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Artinya pohon itu tidak akan mengalami keabnormalan. Pohon itu akan menjadi pohon yang sangat normal. Nah, ini bicara daripada hidup kita yang akan ditanam Tuhan di tepi sungai. Nah, kemudian dikatakan yang tidak layu daunnya. Dan kalimat terakhir ini sangat didambakan semua orang. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, Bapak Ibu Saudara, jujur banyak jemaat Tuhan kalau baca 3 ayat ini langsung fokus ayat 3. Ayat 1, ayat 2 seringkali terkalahkan. Karena saudaraku ayat 3 begitu menjanjikan. Tetapi maafkan saya karena pada kesempatan ini saya tidak akan berfokus pada ayat ketiga. Karena ayat ketiga itu adalah hasil. Ayat ketiga itu adalah hasil dari ayat 1 dan ayat kedua. Jadi saudaraku kalau bicara hasil itu berarti otomatis terjadi kalau kita hidup di ayat 1 dan ayat kedua. Artinya kalau ayat 1 ayat kedua jadi kehidupan kita, wow, kita akan hidup di ayat ketiga. Oleh karena itu biarkanlah hasil ini terjadi dalam hidup kita. Dalam khotbah ini saya tidak akan fokus pada ayat ketiga, saya justru fokus pada prosesnya yang akan menghasilkan hasil, yaitu di ayat yang ketiga. Nah, prosesnya itu di ayat 1 dan ayat kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita menggali ayat 1 ayat kedua, saya rindu memulai kepada kita dengan kalimat pertama. Dari ayat 1, kalimat pertama itu berkata begini, berbahagialah orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya rindu memperhadapkan kepada saudara karena saya percaya 2 kata ini penting, yaitu berbahagialah orang. Yang ngomong ini adalah Tuhan, ini adalah firman Tuhan. Berbahagialah orang dari 2 kata yang menjadi satu kalimat yang memulai ayat 1 ini, saudaraku. Di sini kita bisa merenungkan, di sini kita bisa menemukan bahwa sebenarnya Tuhan begitu rindu kita berbahagia. Makanya dimulai dengan berbahagialah orang. Orang yang bagaimana itu nanti. Tetapi saudaraku, saya sungguh-sungguh memperhadapkan kepada saudara tentang kalimat ini. Berbahagialah orang. Nah, kalau dikatakan berbahagialah orang, ini kan karena ayat-ayat ini disampaikan Tuhan, ditulis sebagai firman Allah, disampaikan kepada secara global. Makanya ayat ini disebut berbahagialah orang. Tetapi saya mau dorong Bapak Ibu Saudara yang sedang mendengar khotbah ini. Kalimat berbahagialah orang, mari responi, terima secara personal. Ini ayat sedang diarahkan kepada saudara. Saya percaya kalau pagi ini Tuhan mengingatkan, Tuhan berbicara melalui hambanya, saudaraku, dan ayat ini disampaikan. Ini bukan hasil analisa pemikiran daripada seorang pelayan Tuhan saya yang sedang berkhotbah. Tapi saya percaya ini adalah momentum, inilah saat di mana Tuhan mau impartasi, Tuhan mau tanamkan firman ini dalam hati saudara. Oleh karena itu kalimat berbahagialah orang, saudara mesti arahkan pribadi kepada saudara. Saudara mesti berkata begini, yang dimaksud berbahagialah orang, orang di sini adalah saya, orang di sini adalah saudara, orang di sini adalah rumah tangga keluarga saudara, orang di sini adalah suami saudara, orang di sini adalah istri saudara, anak-anak saudara. Jadi saya berharap saudara dengar khotbah ini bukan pikirannya general,
secara umum. Ini memang firman Tuhan diarahkan secara umum kepada semua orang. Tetapi pada momen ini, saat ini, saudara mesti terima arahkan firman Tuhan secara pribadi. Bahwa Tuhan memperhadapkan kepada saudara kebenaran ini. Berbahagialah orang, berbahagialah saya, berbahagialah rumah tangga saya. Nah, saya mau tekankan kepada saudara akan kebenaran ini. Bahwa sungguh-sungguh yang disebut kebahagiaan itu adalah rencana Tuhan. Itu adalah rancangan Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara ya. Jujur kalau kita mau ditanya, rindu tidak hidup kamu berbahagia seumur hidup kamu? Semua orang pasti rindu. Sangat tidak mungkin rasa-rasanya kalau ditanya, mau gak kamu bahagia seumur hidup kamu? Dan kemudian dia menjawab begini, gak mau ah. Itu gak mungkin. Seorang istri ditanya, mau gak suaminya berbahagia? Maka sang istri pasti menjawab mau. Sebaliknya seorang suami mau gak kalau ditanya, mau gak sang suami rindu istrinya bahagia? Pasti mau. Orang tua ditanya, mau gak anaknya hidupnya berbahagia? Pasti mau. Hampir semua manusia kalau ditanya berbahagia, inginkah seseorang itu berbahagia? Hampir semua manusia pasti menjawab yes. Nah, apa dasarnya? Kalau semua orang rindu bahagia, maka saya mau katakan begini, bahwa Tuhan juga pingin kita bahagia. Tuhan juga rindu hidup kita berbahagialah. Makanya ayat ini dimulai dengan dua kata, berbahagialah orang, berbahagialah kita. Nah, saya mau kasih tahu dasarnya apa. Kenapa kita mesti yakini betul-betul ini. Nah, saya mau perhadapkan kepada saudara Amsal pasal 3 ayat 12 dan lompat ayat 17. Jadi Amsal pasalnya yang ketiga, kita baca ayat 12 dulu, baru lompat ayat 17. Nah, ayat 12-nya berkata begini. Karena Tuhan memberi ajaran. Nah, kata ajaran ini sama dengan firman. Nah, karena Tuhan memberi ajaran atau firman kepada yang dikasihinya, dikasihi Tuhan. Seperti katanya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Bayangkan, Tuhan memberi firman-Nya, Tuhan memberi pengajarannya kepada yang dikasihinya, sama seperti seorang ayah kepada anak yang dikasihinya. Bapak Ibu mau tahu akibatnya kalau kita terima ayat 12 ini? Ayat 17 bilang begini. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayat ini dahsyat sekali. Karena ayat 17-nya bilang apa? Jalannya katanya itu adalah jalan penuh bahagia. Jadi bahagia itu bukan setengah-setengah. Ayatnya yang bilang. Jalannya itu bukan 3/4 dipenuhi kebahagiaan. Kemudian 1/4-nya enggak. Tapi jalannya katanya ayat ini, ayat 17. Jalannya adalah jalan yang penuh bahagia. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang dengar khotbah ini rindu ayat ini terjadi. Jalannya penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Berarti dari Amsal 3 ayat 12 dan ayat 17 kita bisa meyakini dan percaya sungguh-sungguh Tuhan mau kita bahagia. Yang kedua, supaya kita kuat mempercayai hal ini, Yesaya 48 ayat 18. Ayat ini berkata begini, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, perintah-perintah Tuhan maksudnya, maka damai sejahteramu, catat baik-baik, garis bawahi ayat ini. Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Wow, dua ayat ini saya percaya
kita keterlaluan kalau kita nggak yakin, kalau kita nggak percaya bahwa Tuhan merancang kebahagiaan atas hidup kita. Keterlaluan berdasarkan 2 ayat ini kalau kita masih ragu kalau Tuhan mendesain hidup kita untuk dipenuhi dengan kebahagiaan. Karena Amsal bilang ayat 17-nya, Amsal 3 ayat 17, jalannya adalah jalan yang penuh bahagia. Bahkan Yesaya 48:18 berkata, kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Dahsyat banget. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, hal yang kita perlu mengerti, yang Tuhan maksudkan berbahagialah orang. Kata bahagia di sini bahagia yang kayak apa? Nah, ini yang penting bagi kita. Oleh karena itu saya memperhadapkan kepada Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Ada 2 kebahagiaan yang bertabrakan, bertolak belakang. Dan kita mesti memastikan yang kita kejar kebahagiaan dalam hidup ini kebahagiaan yang mana. Oleh karena itu poin kedua ini, hal yang berikutnya ini saya perhadapkan kepada saudara. Kebahagiaan sejati versus kebahagiaan semu atau kebahagiaan palsu. Nah, saudara sedang ngejar yang mana nih? Apakah Bapak Ibu saudara sedang mendambakan, sedang mengejar kebahagiaan sejati? Saudara sedang membangun hidup saudara dipenuhi kebahagiaan sejati? Atau saudara sedang mati-matian mengejar kebahagiaan semu atau kebahagiaan palsu? Nah, saya perhadapkan kepada saudara hal-hal atau ciri-ciri orang yang dipenuhi kebahagiaan sejati itu kayak apa? Dan kebahagiaan palsu kayak apa? Nah, ada 4 poin. Dari kebahagiaan sejati, 4 poin kebahagiaan palsu. Kebahagiaan sejati itu pasti bersumber dari Tuhan. Sebaliknya kebahagiaan palsu bersumber dari apa? Bukan dari Tuhan. Gak mungkin dari Tuhan. Kebahagiaan palsu, kebahagiaan semua bersumber pasti dari dunia ini. Dari ego diri sendiri. Bahkan dari setan, dari iblis. Iblis bisa loh menawarkan kebahagiaan padahal itu menjerumuskan kita. Jadi bersumber dari Tuhan itu kebahagiaan sejati. Kalau palsu bersumber dari dunia ini, bahkan dari diri sendiri, dari iblis. Yang kedua, kebahagiaan sejati itu adalah kebahagiaan yang fokusnya bergantung kepada Tuhan. Sedangkan kebahagiaan semu, kebahagiaan palsu bergantung kepada apa? Bisa bergantung kepada uang. Kalau ada uang senang, bahagia. Bergantung kepada harta kekayaan. Bergantung kepada apa lagi? Jabatan, pencapaian, kesuksesan secara lahiriah. Wah, itu dianggap sumber kebahagiaan. Itu yang dianggap bisa menjamin kebahagiaan. Itu namanya kebahagiaan palsu. Buktinya Bapak Ibu Saudara, ada orang kaya raya. Ada orang gak ada kurang apa-apa, tapi rumah tangga cerai. Ada orang berlimpah-limpah, bisa mati bunuh diri. Saya belum pernah lihat pemulung orang miskin banget tinggal di bawah kolong jembatan mati bunuh diri karena gak bisa punya makan. Gak ada makan, dia cari sampah, dia cari sisa makanan, makan. Tapi banyak orang kaya di mana-mana, bahkan bunuh diri. Nah, itu berarti membuktikan uang, harta, kekayaan dunia ini tidak bisa jadi sumber kebahagiaan. Tidak bisa kita jadikan dia untuk kita bergantung dan berharap untuk kita bahagia. Gak bisa. Itu namanya kebahagiaan palsu, saudaraku. Nah, yang ketiga, kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan yang bersifat kekal. Dan dalam segala situasi, dalam segala keadaan, itu namanya kebahagiaan sejati. Jadi kebahagiaan sejati nggak ada urusannya dengan situasi, nggak ada urusannya sama COVID-19, nggak ada urusannya sama corona. Bahagia mah bahagia aja. Mau ada corona, mau kita sehat, mau kita sakit tetap bahagia. Itu namanya kebahagiaan sejati. Karena kebahagiaan sejati tidak bergantung pada luarnya kita, tetapi bergantung kepada Tuhan yang ada di dalam kita. Makanya kebahagiaan sejati bersifat kekal. Kebahagiaan sejati mau bersifat dalam segala situasi, dalam keadaan. Sebaliknya, kebahagiaan yang palsu itu bersifat sementara, sangat situasional, bergantung situasi, keadaan enak, keadaan mendukung, kita bahagia. Keadaan berubah, hilang lagi kebahagiaannya. Yang berikutnya, yang keempat, kebahagiaan sejati bukan sekedar perasaan senang gembira. Itu kebahagiaan sejati, bukan di level perasaan.
Sebab perasaan sering berubah-ubah, tetapi mengalir dari dalam roh kita. Karena Tuhan ada di dalam kita. Sebaliknya, kebahagiaan semu palsu, itu adalah kebahagiaan yang main di perasaan. Main di perasaan saja. Rasa gembira, tapi gembira sementara saja, permukaan saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini beberapa hal yang menolong kita untuk mari kita cek, saya ini kebahagiaan sejati apa kebahagiaan semu? Saya mau ngejar kebahagiaan sejati apa kebahagiaan semu yang palsu? Kalau saudara sedang terjebak hari ini kepada mengejar kebahagiaan yang palsu, berhentilah, bertobatlah, dan mari kita mau arahkan fokus hidup kita untuk mengejar kebahagiaan sejati yang bersumber daripada Tuhan. Nah, berikutnya, sekarang bagaimana caranya agar kebenaran berbahagialah orang atau kebahagiaan sejati ini menjadi milik kita dan kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu rindu? Rindukah Bapak Ibu mengalami yang disebut Alkitab ayat 1 ini, berbahagialah orang? Ini bukan hanya kalimat teori, ini bukan hanya pengetahuan tuh saudara ingat dan hafal. Tapi kita rindu ini menjadi kenyataan, kebahagiaan sejati menjadi milik kita. Dan kita seumur hidup kita hidup di dalamnya. Nah, kuncinya ada di ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 dan ayat 2 itulah kunci untuk hidup kita bisa menikmati kebahagiaan sejati sampai kekal selama-lamanya. Ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu kunci yang pertama, ayat 1. Kunci yang kedua, ayat 2-nya berkata begini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi dari dua ayat ini kita bisa menemukan ada dua hal yang menjadi penentu, yang menjadi kunci untuk kita bisa menjadi orang yang setiap hari, setiap detik seumur hidup kita berbahagia. Bukan bahagia semu, bukan bahagia palsu, tapi kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan. Kita akan hidup di dalam kebahagiaan yang begitu dahsyat, saudaraku. Nah, kuncinya dua ini untuk mengalaminya. Kunci yang pertama katanya ayat 2, saya simpulkan, sudah perhatikan baik-baik. Untuk kita mengalami kebahagiaan begitu dahsyat, kita mesti berkata tidak. Atau kita mesti sanggup menolak. Atau kita mesti menang atas semua godaan, gaya tarik, atau perangkap, atau jebakan yang namanya nasihat orang fasik, jalan orang berdosa, dan kemudian kumpulan pencemooh. Bapak Ibu jangan main-main dengan yang tiga ini. Nasihat orang fasik, jalan orang berdosa, kumpulan pencemooh. Bapak Ibu, tiga hal ini kita nggak boleh anggap enteng. Kita nggak boleh anggap bahwa wah ini mah gampang saya kalahkan. Jangan salah. Coba Bapak Ibu perhatikan berapa banyak rumah tangga yang hancur karena nasihat orang fasik. Berapa banyak rumah tangga, berapa banyak anak Tuhan yang hancur hidupnya, jatuh. Maaf, banyak pejabat-pejabat orang Kristen mengatakan anak Tuhan korupsi. Itu jalan siapa? Jalan orang berdosa. Banyak orang hidupnya nipu sana nipu sini. Itu nasihat siapa? Itu jalan siapa? Jalan orang berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita harus jujur. Kita harus realistis. Ada banyak orang terjebak, ada banyak terperangkap dengan tiga ini. Nasihat orang fasik, jalan orang berdosa, kumpulan pencemooh. Bapak Ibu jangan pikir bahwa kumpulan pencemooh itu hanya di luar gereja. Di dalam gereja bisa terjadi kumpulan yang kerjanya cemooh melulu. Nah, saudaraku, oleh karena itu, saudaraku, untuk bisa berkata tidak, untuk kita bisa menolak nasihat orang fasik, untuk kita bisa menolak jalan orang berdosa, untuk kita tidak tergoda masuk ke dalam kumpulan pencemooh, dengar Bapak Ibu Saudara, itu bukan perkara gampang. Itulah sebuah kemenangan. Tapi kita mesti berkata tidak kalau kita mau berbahagia. Nah, itu kunci yang pertama, berkata tidak kepada tiga ini. Yang kedua, kunci yang kedua adalah
Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam katanya. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi dua ini kunci untuk kita mengalami kebahagiaan sejati yang luar biasa. Pertama, berkata tidak kepada semua gaya tarik, jebakan, perangkap, nasihat orang fasik, jalan orang berdosa, dan kumpulan pencemooh. Dan kemudian yang kedua, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bapak Ibu, dua kunci ini gak bisa dipisahin. Kita gak bisa pilih saya yang satu saja, saya yang kedua, gak bisa. Dua ini satu kesatuan, artinya apa? Artinya yang paling utama itu ayat kedua. Kita mesti memutuskan hidup di dalam kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu atau firman Tuhan itu siang dan malam. Baru kita mampu melakukan kunci yang pertama. Hal yang pertama. Artinya begini. Kita tidak akan pernah bisa menangkal, menolak, berkata tidak kepada nasihat orang fasik. Kepada jalan orang berdosa. Kumpulan pencemooh yang seringkali diperhadapkan kepada kita, yang kelihatan bisa begitu menggiurkan, kelihatan bisa masuk akal. Saudara jangan pikir nasihat orang fasik itu semuanya gak masuk akal. Saudara jangan pikir begitu. Nasihat orang fasik itu bisa kelihatannya jitu banget, kelihatannya begitu menjanjikan, kelihatannya begitu jadi semacam solusi. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau itu datangnya dari orang fasik, dari orang yang bukan di dalam Tuhan, itu adalah sebuah jebakan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa melakukan hidup dalam kunci yang pertama, ayat yang pertama, menang berkata tidak kepada semua jerat, kepada semua perangkap itu, maka yang utama itu yang kedua. Jadi kalau kita hidup di ayat kedua, kita sanggup melakukan ayat yang pertama. Kalau kita hidup kesukaannya firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita pasti bisa berkata tidak kepada semua godaan, jerat yang mau menjatuhkan kita. Kenapa ayat yang kedua ini penting sekali? Saya rindu mengajak kita 1 Yohanes 2 ayat 14 bagian B. Ayat ini berkata begini. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda. Nah ini bukan hanya bicara umur muda, bukan. Tapi ini kepada kita semua. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda karena kamu kuat. Ah ini penting banget. Dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Bapak Ibu Saudara, jujur rindu mengalahkan yang jahat? Oh yes, saya percaya semua kita rindu mengalahkan yang jahat. Tahukah rahasia mengalahkan yang jahat? Ayat ini bilang begini, untuk mengalahkan yang jahat kita mesti menjadi kuat. Nah bagaimana supaya kita menjadi kuat? Ayat ini bilang firman Allah mesti diam di dalam kita. Jadi maksud ayat ini adalah begini. Firman Allah nomor satu mesti berdiam di dalam kita. Itu yang menjadikan kita kuat. Nah kalau kita kuat untuk apa? Kuat untuk mengalahkan yang jahat. Nah penting sekali kita mau meresapi, mendalami kalimat firman Allah di dalam kita. Saya mau tanya jujur Bapak Ibu Saudara. Kalau firman Allah masih di buku Alkitab nih. Masih tertulis di buku Alkitab Bapak Ibu Saudara. Saya mau tanya. Itu firman Allah di dalam kita apa di luar kita? Di luar kita. Kalau firman Allah itu hanya tertulis dalam buku Alkitab. Nah firman Allah ayat ini 1 Yohanes 2 ayat 14b bilang begini. Firman Allah mesti ada di dalam kita. Berarti firman Allah yang tertulis dalam Alkitab mesti ada di dalam kita. Pertanyaannya bagaimana memindahkan firman Allah dari buku Alkitab ini pindah dan masuk ke dalam kita? Tidak ada cara lain. Satu-satunya cara adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam adalah proses memindahkan firman Allah dari firman tertulis dalam Alkitab pindah menjadi firman Allah di dalam kita. Nah kalau firman Allah sudah di dalam kita, itu yang akan membuat kita kuat. Kalau kita sudah kuat, kita pasti mengalahkan yang jahat. Nah berikutnya, saya cepat saja. Saya mau jelaskan secara singkat. Kesukaannya ialah firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Nah, kata siang dan malam ini apa maksudnya? Siang dan malam ini artinya begini, terus menerus, continue,
Bukan kadang-kadang baca firman, renungkan firman, kemudian libur lagi. Saudara, bukan begitu. Siang dan malam ini bicara terus menerus, saudaraku. Dia nggak berhenti, tapi menjadi sesuatu kesukaan dan terus menerus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita hanya bisa merenungkan firman Tuhan siang dan malam atau konsisten terus menerus itu kalau firman Tuhan jadi kesukaan. Jadi nomor satu yang kita bangun dalam diri kita adalah kesukaannya. Karena kalau nggak ada kesukaan, firman Tuhan tidak jadi kesukaan kita. Gimana merenungkannya? Jadi merenungkan firman Tuhan otomatis kalau kita sudah terbangun kesukaan di dalam diri kita untuk menyukai firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, rindu, haus dan lapar akan firman Tuhan, maka merenungkan firman Tuhan akan menjadi gaya hidup kita. Otomatis kita senang merenungkan. Dan ingat, merenungkan firman Tuhan itu satu paket sama baca firman Tuhan. Baca Alkitab, nggak mungkin kita bisa merenungkan sesuatu yang kita nggak baca. Nggak mungkin. Jadi baca Alkitab dan merenungkan firman itu satu paket, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, berikutnya dikatakan mengapa merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu begitu penting. Karena firman Tuhan prinsipnya begini. Nah, saya mau akhiri dengan prinsip ini. Karena firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Firman Tuhan itu adalah makanan. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi, firman Tuhan adalah makanan. Perhatikan, sedangkan merenungkan firman Tuhan itu adalah proses mencerna makanan yang kita terima. Sekali lagi, firman Tuhan adalah makanan, sedangkan merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu kita sedang mencerna. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang makan tanpa dicerna, nggak dikunyah, lambungnya nggak berfungsi, nggak mencerna, Bapak Ibu bisa bayangkan nggak itu makanan mau jadi apa? Mubazir kita makan. Karena makan itu tidak akan pernah bisa menjadi kekuatan energi. Karena prinsip mencerna itu artinya begini. Mengubah makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Begitu dimasukkan dicerna, tujuan pencernaan makanan itu adalah supaya sari-sari, vitamin, protein, karbohidrat dari makanan yang kita diproses, dicerna itu akan diserap oleh tubuh. Tubuh jadi kuat, memiliki energi. Sama dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu makanan, merenungkan itu memproses, dicerna dalam hidup kita. Sehingga makanan firman Tuhan itu sari-sarinya, energi, kekuatannya akan memenuhi seluruh hidup kita. Itu sehingga dikatakan kalau firman Tuhan di dalam kita, kita renungkan, maka kita akan jadi kuat. Kenapa? Karena dari makanan firman Tuhan itu ada kekuatan, ada kuasa yang dahsyat. Bapak Ibu, saya berharap ini menjadi gaya hidup kita di masa-masa sukar ini terutama. Kita mesti jadi kuat. Tidak ada cara untuk jadi kuat selain daripada makan makanan firman Tuhan, makanan rohani itu firman Tuhan, dan harus dicerna. Gak boleh ditelan, dicerna supaya diproses dan kita jadi kuat. Saya mau akhiri dengan ilustrasi. Bapak Ibu Saudara, kenapa Alkitab mengumpamakan kita sebagai domba? Karena Bapak Ibu tahu domba itu adalah hewan, namanya hewan ruminansia. Nah, domba hewan ruminansia atau hewan memama biak, itu domba sama dengan kambing, sama dengan sapi, kerbau, itu tergolong hewan atau ternak ruminansia. Bapak Ibu tahukah hewan ternak ruminansia atau khususnya domba, Bapak Ibu, itu proses pencernaannya beda sama binatang yang lain. Kenapa? Domba atau binatang hewan ruminansia, termasuk domba, itu ruang lambungnya Bapak Ibu Saudara itu banyak. Ada 4 ruang, ada 4 kamar. Jadi kalau domba dia cara makannya, pertama dia ambil rumput dulu, pakai giginya, mulutnya. Kemudian dimasukkan ke dalam ruang yang pertama, lambung pertama. Nah, begitu masuk lambung pertama, saudaraku, setelah lambung itu penuh, Bapak Ibu mau tahu nggak? Domba akan cari tempat teduh, dia akan berbaring di situ, dan cara dia memproses pertama dari lambung pertama itu dikeluarin lagi, Bapak Ibu Saudara.
dikunyah lagi, dihancurin. Sesudah itu Bapak Ibu, itu yang disebut memama biak. Memama biak itu artinya begini, sudah masuk ke dalam lambung pertama, dikeluarin, dikunyah lagi Bapak Ibu Saudara. Sesudah itu dimasukkan ke dalam lagi. Nah, itu ada 4 ruang Bapak Ibu Saudara. Proses untuk makan itu dihalusin lagi, diproses, ada 4 tingkat, 4 ruang. Kemudian sesudah ruang keempat masuk ke usus. Di usus itulah diserap semua zat-zat, semua sari-sari makanan masuk ke dalam tubuhnya si domba atau hewan ruminansia ini, sehingga dia bisa kuat. Bapak Ibu mau tahu, inilah gambaran merenungkan firman Tuhan. Artinya merenungkan firman Tuhan mesti siang malam terus menerus. Kita gak boleh berhenti, karena kita sedang memproses firman Tuhan menjadi kekuatan rohani kita untuk kita menang. Maukah Bapak Ibu Saudara menang dalam hidup ini? Jadikanlah merenungkan firman Tuhan siang dan malam menjadi gaya hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya berharap Bapak Ibu Saudara, mari kita responi firman Tuhan ini dengan satu komitmen untuk kita rindu membaca Alkitab. Rindu supaya setiap firman yang tertulis dalam buku Alkitab itu berpindah, sehingga firman Allah ada di dalam kita, bukan di luar kita. Hanya tertulis dalam buku Alkitab, tapi berpindah di dalam kita. Dan kita mencernanya, kita merenungkannya siang dan malam. Sehingga makanan rohani itu firman Tuhan akan menjadi kekuatan kita untuk menang dalam segala situasi.